رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا الذي جعل أولياءه لأهل الأرض كالنجوم والأقمار والصلاة والسلام على من منهم شكر الأسرار وكابر الأنوار سيدنا ومولانا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ومقداره. أما بعد فقد قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال أيضا أولئك الذين هداهم الله فبهداه مهتدٍ. وقال أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقال سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال منهم الشفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وأن كنا سواعا في البضاعة. وقال سيدنا الإمام خذ دعوة وبرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمة فلولاهم بين الأنام لدمدكت جبال الأرض لارتكاب الخطيئة. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حضرات الحبايب الأعزاء والأساتذة الأجلاء، أخص بالذكر ولا حبايب تسلمون المعلم الكتاب بن حسن أخينا الفاضل بن حسن بن علي بن عبد البشير المقرب العم الفاضل محمد سيد حبيب علي بن عبد البشير الأحداث والأنباء mengurus masjid dan Muttaqin yang mengurus masjid ini dan mengurus umarnya Akhina al-Fadil dan Habib Abu Bakar al-Haddad Sayyidina Habib Ali dan para habaib yang lainnya, para tokoh masyarakat yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, dan lupa juga kepada ketua panitia Habib Syekh Abdul Nawar dan para hadirin sekalian yang insyaallah mudah-mudahan ini malam kita semua yang hadir di sini tidak luput satu pun pulang dari tempat ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya menghadirkan kita di masjid yang mulia ini untuk memperingati acara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu mengenang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, juga munasabat hauliyah atau peringatan haul daripada seorang ulama, seorang wali Allah, seorang mukmin membawa warisan Nabi Muhammad SAW, bahkan salah satu daripada keturunan mata rantai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang datang kepada kami ini, Al-Jad Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir dihujani barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nama-nama kita yang hadir di sini semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di daftar calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, masyaallah.
sebenarnya kedatangan saya yang kedua ke Kota Jambi. Ya, saya orang tua saya juga di sini, banyak yang kenal semuanya, Masya Allah. Saya bisa betul-betul menikmati acara ini. Mudah-mudahan acara ini terus lestari sampai akhir hidup kita nanti, Insya Allah. Di mana kita tadi sudah mengikuti berbagai macam acara Rasul Haddad, bahkan dari sore kita berziarah beragam Al-Habib Abdullah. Kemudian pada maghrib ada rawhah dengan membaca kitab Tahdhibul Ikhwan. Kemudian membaca Rasul Haddad setelah Isya dan sirah Nabawiyah dari kitab Maulid Ad-Daibai. Kemudian dibacakan sekilas daripada riwayat hidup Al-Habib Abdullah bin Husain Haddad yang saya sendiri banyak baru dengar tadi cerita tentang saya punya kakek sendiri. Masya Allah, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah balas Habib Hasan atas usahanya yang mengumpulkan. Di mana ini adalah satu hal yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Acara haul seperti ini adalah salah satu peringatan yang sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad untuk diadakan. Acara seperti ini sebenarnya sudah datang sinyalnya dari Rasulullah SAW. Memang Nabi Muhammad tidak pernah mengadakan acara haul seperti ini, tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan, mahasin orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Ceritakan, angkat ke tengah-tengah manusia. Ini adalah salah satu perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita lihat, kita baca Al-Quran, pada dasarnya prinsip haul itu sudah ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran banyak menceritakan pendahulu-pendahulunya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan para nabi dan rasul kepada Rasulullah. Bukan cuma nabi dan rasul, tapi juga para wali-wali Allah di Al-Quran diceritakan kepada Nabi Muhammad. Karena isi Al-Quran itu bukan cuma cerita para nabi, tapi juga di Al-Quran banyak kisah-kisah para wali Allah yang konteks haul kena kepada hal tersebut. Di mana kita lihat di Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi. Para ulama menyatakan bahwa Ashabul Kahfi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah anak-anak muda. Allah ceritakan bagaimana anak-anak muda Ashabul Kahfi, umat Nabi Allah Isa alaihissalam, yang punya agama yang sangat kuat. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya demi memperjuangkan akidah. Sehingga Allah berikan karamah. Cerita karamah Ashabul Kahfi di Al-Quran berapa kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk seorang waliyah, wali Allah perempuan, yaitu Sayyidatuna Maryam binti Imran. Itu kisah manaqib daripada Sayyidah Maryam binti Imran. Allah ceritakan di Al-Quran. Wa idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Dan diceritakan bagaimana istri Imran, ibunya, ceritanya rentetannya dari mulai kakek sampai cucu diceritakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Hana, ibunya Sayyidah, neneknya Nabi Allah Isa, punya anak Maryam binti Imran, punya anak Nabi Allah Isa. Itu 3 generasi Allah ceritakan. Padahal yang Nabi cuma Nabi Allah Isa, sedangkan Nabi tidak ada wanita. Maka Hana, kemudian Maryam binti Imran, itu mereka adalah waliyatullah. Mereka adalah wali-walinya kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Allah cerita di Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria heran melihat Sayyidah Maryam. Kok ada makanan di musim panas, ada makanan musim dingin di musim panas? Tidak mungkin itu makanan ada kecuali di musim panas. Dan sebaliknya, waktunya musim dingin ada makanan di musim panas. Nabi Zakaria heran. Anda lagi ada. Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Ini adalah karamah dari Allah. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi prinsip-prinsip haul, ajaran-ajaran yang kita ajarkan pada malam hari ini sudah diadakan dalam Al-Quran. Pondasinya sudah ada di Al-Quran. Nabi Muhammad sudah memerintahkan kita untuk guru mahasiswa mautakum. Sehingga pada hakikatnya kita yang datang ke sini. Saya dari Bekasi, dari Bogor ke sini, Habib Abu Bakar yang ada, Habib Hasan yang ada, semuanya ini kita yang hadir di sini, semuanya sedang menjalankan perintah Allah dan Rasul. Semuanya sedang menghidupkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul di Kota Jambi yang sudah dimulai oleh seorang ulama
Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad. Mudah-mudahan ini membuat Allah ridha kepada kita semua insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Dan di dalam peringatan haul ini ada unsur akidah yang sangat penting. Di mana sekarang akhir zaman banyak orang akidahnya cacat. Mereka pakai biji, mereka berjenggot, mereka dengan gamisnya, mereka dengan bacaan Al-Qur'annya, tapi akidah mereka tidak sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Acara haul menyelamatkan akidah kita. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam kitab Tajul Aras, beliau menukil sebuah ungkapan dari Syekh Al-Hamami dari Mesir, bahwasanya beliau mengatakan sekarang ini zaman Habib Ali bin Husain 100 tahun yang lalu mungkin, ya kurang lebih 1 tahun. Di zaman ini bumi ini sudah mulai dipenuhi sama orang-orang yang anti sama karomahnya para wali Allah. Sekarang ini dunia dipenuhi oleh manusia-manusia yang anti, tidak percaya dengan karomahnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah satu cacat dalam akidah. Orang-orang yang tidak percaya dengan karomahnya para wali Allah ini cacat dalam akidah. Dan kita yang hadir haul secara tidak langsung telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akidah kita. Kita percaya, kita beriman. Syekh Yusuf Al-Hamami mengatakan kalau ada orang, ini zaman sekarang banyak, bahkan mungkin baca Qurannya banyak dia sama kita, sholatnya kayaknya rajinan dia sama kita, bahkan rajinan dia baca kitab sama kita, tapi terdapat cacat dalam akidah. Mereka tidak percaya dengan para wali Allah, mereka tidak percaya dengan karomah para wali Allah. Syekh Yusuf Al-Hamami mengatakan kalau ada orang yang tidak percaya dengan karomahnya para wali Allah, itu sebabnya salah satu di antara dua hal, nggak mungkin yang lain. Kalau ada orang tidak percaya dengan karomah wali Allah, pasti salah satu di antara dua hal. Yang pertama, bisa jadi karena dia orang bodoh, dia tidak pernah membaca Al-Quran dan hadis dari Muhammad SAW. Karena orang kalau baca Quran, nggak usah baca hadis, baca Quran ini banyak cerita karomah. Ashabul Kahfi, belum lagi Luqmanul Hakim, walaupun dijelaskan tentang hadiah, belum lagi Sayyidah Maryam binti Imran. Itu semua di Al-Quran Allah ceritakan karomah mereka. Yang kalau mereka betul-betul mendalami Al-Quran, mereka akan percaya bahwa karomah itu sudah ada. Bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sudah Allah Subhanahu wa taala ceritakan lewat Al-Quran. Dan kalau kita tidak percaya dengan satu ayat Al-Quran saja, maka kita dihukum murtad, keluar dari agama Islam. Dan ini adalah fitnah akhir zaman, di mana dalam Sahih Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil." Rasulullah sudah memberikan prediksi, telah memberikan sinyal, kata Nabi Muhammad, nanti akan datang satu zaman, nanti di akhir zaman akan ada fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah dan kaqita'il lail mudlim. Fitnah ini seperti penggalan-penggalan malam, renung-renung. Apa renung-renung bahasa Jawinya? Sama ya, renung-renung. Ini kira-kira benar atau tidak? Akhir zaman ini banyak ini orang, tapi muslim. Fitnah dan kaqita'il lail mudlim. Sehingga Nabi Muhammad kasih gambaran keadaan di saat itu. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi orang masih mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Atau wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, pagi sudah kafir. Nauzubillah. Banyak penyebabnya. Bisa jadi karena dia tidak percaya dengan ayat Al-Quran dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, peringatan haul yang iman diadakan, Masya Allah, akan menjaga akidah kita. Bahwa ketika kita hadir di sini, kita mendengar karomah para wali Allah, sejarah para wali Allah secara tidak langsung, kita sedang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran, mengimani info-info yang Allah berikan di Al-Quran, dan juga yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan acara tahun ini semakin tahun insyaallah semakin berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa menjadi benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Peringatan haul akan menjadi benteng. Dan ini adalah satu hal yang insyaallah akan menyebabkan Nabi Muhammad bahagia kepada kita semua insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian Syekh Yusuf menyatakan kalau orang tidak percaya dengan karomah para aulia, sebab yang pertama bisa jadi dia nggak tahu, nggak pernah baca Quran dan hadis,
Kita lihat tadi bagaimana gambaran manaqib yang dibawakan oleh Habib Hasan. Jadi subhanallah, ketika kita punya kenal dengan seorang wali Allah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu benteng akidah kita yang insyaallah akan menjadi tiba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kenapa kita mengadakan kaum selain perintah Allah, perintah Rasulullah? Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Allah menjelaskan di Al-Quran, "Wa kullan naqussu 'alaika", wahai Rasulullah, kami kisahkan kepada engkau masing-masing nabi, masing-masing rasul di Al-Quran. Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Allah Isa, cerita Nabi Allah Syuaib, cerita Nabi Allah Saleh, cerita fulan di Al-Quran. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Mendengar kisah-kisah tersebut supaya kita tahu bahwa salah satu manfaat pernyataan qaul telah dijelaskan dalam Al-Quran. Manuthabbitu bihi fu'adak. Tujuannya adalah manuthabbit adalah sesuatu yang bisa membuat kuat, kokoh, tegar, fu'adak, hati kamu dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada dengar cerita ini, subhanallah. Saya ada dengar cerita tadi aja merinding saya dengar. Oh subhanallah, pengen niru begitu. Oh, waktu tadi dibawain bahwa Habib Abdullah bin Fajr Al-Haddad bikin masjid dari 9. Walaupun tidak secara langsung beliau terlibat membangun 9 masjid. Ya Allah, pengen kayak gitu. Paling kagak seperti itu. Saya langsung mikir di mana nih? Insya Allah di Bogor. Pengen seperti itu. Ya, pengen kira-kira. Madrasah Al-Habib Abdullah bin Fajr Al-Haddad, beliau sangat dermawan, bangun rumah kosong buat para tamu. Ya Allah. Nabi Muhammad telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada sangat. Allah Akbar. Sampai mana tadi? Sampai rumah kan? Sampai rumah kosong. Alhamdulillah membangun di Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen kayak gitu. Inna dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ketika disebutkan kisah-kisah orang soleh, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk turunnya rahmat? Adalah rasa keinginan untuk mengikuti itu rahmat Allah. Subhanallah, pengen seperti itu. Subhanallah, ya Allah, luar biasa. Wah, itu sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk rahmat yang turun kepada hati kita. Mudah-mudahan kita bisa meniru insyaallah. Ya, apa yang telah dibawakan tentang riwayat daripada Habib Abdullah bin Fajr, kita bisa ikuti walaupun 10% insyaallah. Amin. Kita nih di sini yang hadir. Fa'mal walau bil ujri kazakati takhruj bi nuril ilmi min dhulmani. Amalkanlah apa yang kita dengar walaupun cuma 10%. Mungkin kita tidak bisa ikuti yang tadi. Subhanallah, kalau umur 100 tahun lebih belajarnya sama wali Allah Habib Ali Al-Habsyi. Ya pergi ke Mesir, wah kita nggak kuat itu, bukan kelas kita kayak gitu. Pergi ke Mesir, ke Aceh, dakwah, kalau lagi inilah dia. Orang-orang jantan, laki-laki jantan seperti itu. Mereka berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Sabir. Al-Imam Syafi'i mengatakan, jalanlah kau. Ma bil muqamin min dili adli wa li adabi min rahatin fad'i awtana wa dhalibi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, orang yang punya pendidikan, orang yang seleranya tinggi, yang punya pendidikan, tidak ada yang namanya tinggal di satu tempat. Mereka datang ke satu tempat, menyebar manfaat. Lihat matahari dia berjalan kira-kira. Ya. Bulan jalan, dan seterusnya. Bahkan macan dari Imam Syafi'i. Kalau macan diam di kandangnya, niscaya kambing-kambing bakal ledek sama macan tersebut. Gak takut, tapi karena macan yang di jalan dia ditakuti. Dan begitulah seterusnya. Alhamdulillah, kita mungkin nggak bisa ikut beliau secara sungguh pergi ke Mesir, kenal pula ngarang ini paling kagak. Ya Allah, apa yang saya bisa? Oh beliau dermawan, oh beliau berani, oh beliau dekat dengan ulama, oh beliau punya bangun rumah buat tamu-tamu, oh beliau terlibat dalam bangunan masjid, oh beliau terlibat dalam bangunan madrasah, oh masya Allah beliau suka baca maulid dan ibadah. Ambil 10%, ambil 10% yang kita bisa. Maka insya Allah kita akan
sir atau keberkahan daripada Sahibul Awal Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat keluarga Jambi. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala datangkan ke kota ini seorang ulama yang sangat luar biasa, Al-Habib bin Husain Al-Haddad, dan saya kagum sama beliau. Andai kata saya bukan cucu beliau, saya tetap bakal kagum sama beliau. Walaupun saya bukan cucu, saya bakal kagum, bakal kirim pada dan alhamdulillah dan saya ziarah pada beliau. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi sudah kita dengar juga bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad ini adalah seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Kita yakin beliau itu seorang wali Allah. Karena banyak daripada bukti-bukti karamah kita lihat, masya Allah. Nah, kalau sudah ada seorang wali Allah, kemudian kita berbuat baik kepada beliau. Ini malam kumpulnya kita di sini karena beliau. Sebab kumpulnya kita di sini adalah karena beliau. Beliau lah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini. Dan kita pada malam hari ini sedang berbuat baik kepada beliau. Di dalam hadis qudsi, salah satu amalan yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memusuhi wali Allah. Kita baca dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apalagi muslim membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haqq." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Siapa yang memusik, mengganggu, berpikiran jelek, suudzon, meremehkan wali aku, kata Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Adantuhu bil haqq. Saya perkenankan perang dengan saya. Oh, ini bukan main. Kata ulama, perbuatan maksiat yang ditantang perang sama Allah cuma dua. Dan ini tanda-tanda bakal mati konyol suruh khotimah kamu. Yang pertama adalah orang yang melakukan transaksi riba. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa berfirman, fa'dadu biharbin min Allah wa rasulih. Fa'dadu biharbin min Allah wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisanya. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba tersebut, fa'dadu biharbin min Allah wa rasulih. Silakan perang dengan Allah dan Rasul. Ini perang bukan sama Amerika, tidak. Bukan perang melawan Uni Soviet. Perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan ulama mengatakan ini kalau tidak tobat bakal mati konyol orang kalau sudah perang dengan Allah dan Rasul. Dan yang kedua yang ditantang perang dengan Allah dan Rasulnya adalah al-mu'adah li awliyaillah. Adalah song atau suudzon atau memusik atau mengganggu atau memerangi kekasihnya walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa ambil pemahaman sebaliknya. Kalau orang yang tidak akur dengan wali Allah bakal mati konyol, suul khatimah, diperangi oleh Allah. Maka orang-orang yang berbuat baik dengan para wali Allah, kumpul mengenang seorang wali Allah, membacakan bacaan-bacaan zikir, dikirimkan Al-Fatihah, dikirimkan doa-doa untuk para wali Allah, insyaallah itu tanda-tanda bakal meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita semua yang ada di sini mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Luar biasa. Islam ini agama yang nyuruh kita umatnya untuk berbuat baik kepada siapapun. Jangankan seorang ulama wali Allah, Habib Abdullah bin Husain, yang jasanya banyak buat kita. Bahkan saya ini mungkin, saya Habib Hasan, mungkin bisa sedikit-sedikit begini karena berkahnya beliau. Karena berkahnya beliau kita nggak punya makan. Di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala bercerita Nabi Musa sama Nabi Khadir ceritanya, ya. Mungkin kita sering dengar. Nabi Musa pengen belajar, ingin belajar berguru pada Nabi Allah Al-Khadir. Abdul Abbas bin Abi Bakar Al-Khadir.
Kata Nabi Khadir, kamu tidak akan kuat ikut saya, karena kita beda dimensi. Kamu syariah yang saya hadirkan. Maksa Nabi Musa, saya pengen ikut, tetap saya pengen ikut. Sehingga cerita kita nggak bakal ceritain semua. Cuma yang ingin kita kutip ini adalah yang bagian yang ketiga. Nabi Khadir sama Nabi Musa jalan datang ke satu kampung. Di kampung itu semua penduduk kampung menolak Nabi Musa dan Nabi Khadir. Tutup itu. Nggak ada yang mau menjamu mereka. Ini kalau sudah seperti ini luar biasa perkampungan ini. Nabi Allah Khadir malah ngajak Nabi Musa, wahai Musa, ini ada bangunan mau runtuh. Ada bangunan mau runtuh di Al-Quran. Yuridu ayat Allah wa'ala. Mari kita rapi, kita renovasi bangunan ini. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khadir merenovasi salah satu bangunan yang sudah rewel mau runtuh di kampung yang penghuninya tidak ada yang baik sama mereka berdua. Akhirnya Nabi Musa bangun sama mereka. Begitu selesai membangun, lalu tahadda alaihi ajra. Nabi Musa bilang, wahai Khadir, coba ambil upah, minta upah dari mereka. Nabi Khadir ya, kita tidak mau. Akhirnya dibuka rahasianya. Kenapa ada bangunan runtuh di kampung yang sudah tidak ada kebaikannya? Kok kau maunya merapikan bangunan tersebut? Apa yang kau cari, wahai Khadir? Dan Allah Khadir menjelaskan, fa'amal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihah. Wahai Musa, kata Nabi Allah Khadir, bangunan yang kita renovasi ini tidak lain dan tidak bukan milik dua orang anak yatim yang sekarang sedang ada di kota. Mereka belum datang. Ada dua anak yatim yang sedang dalam perjalanan mereka di kota. Mereka akan datang ke kampung ini. Dan ini milik mereka berdua. Di bawah bangunan ini ada harta, pusaka peninggalan buat mereka berdua si yatim. Sengaja Allah suruh saya dan kamu untuk merapikan bangunan ini. Kenapa? Karena Allah ingin berbuat baik sama anak tersebut. Emang anak ini punya amalan apa sampai dicintai sama Allah tersebut? Bukan anak yatim yang hebat. Wa kana abuhuma shalihah. Karena kesolehan ayahnya, Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat baik kepada anak tersebut. Al-Habib Abdullah Haddad Syaikhurabi dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah kalau tidak salah, atau Ad-Da'wah Utama, saya lupa. Beliau menjelaskan, ini yang soleh ini bukan bapak kandungnya yang asli, bukan, tapi kakeknya yang ketujuh dari ibu. Kesolehan kakeknya yang ketujuh dari ibu itu berkahnya menjulur terus, merembet sampai 7 turunan. Subhanallah. Ini wakana abuhuma shalihah. Makanya kalau sekarang kita bisa sedikit-sedikit ya Allah, kita bisa nyampaikan terus ya ini nggak ada apa-apa ini dari beliau, berkahnya kamu terus ini. Jadi kan mana turunan ketiga terus dari bapak ada. Ini yang di surat Al-Kahfi, wakana abuhuma shalihah, cucu ketujuh dari jalur ibu. Subhanallah. Apalagi di zaman yang seperti ini, ya, setahun lagi akan lebih parah Pak keadaan di Indonesia, betul atau tidak? Dulu tahun 90-an masyarakat muslimin 85%, non muslimnya 15%. Sekarang ini 2015 sudah tinggal 73%. Angka masyarakat muslim yang murtad per 1 tahunnya lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang muslimin murtad per 1 tahun. Negara Islam terbesar yang paling banyak murtad di sedunia Indonesia. Sekarang jumlahnya sudah tinggal 73%. Masya Allah. Dulu kita nonton TV nggak ngeri. Apa ya? Dulu paling filmnya si Unyil. Si Unyil, Mubadia. Dulu film itu dunia dalam berita. Sekarang kita nonton TV, sinetron Islam aja iklan-iklan sabun kan? Paha perempuan kelihatan, ya Allah, habis ya, segala macam udah kelihatan. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mami yawmi Allah ila wala ba'da syarrun min amsi. Semakin dekat dengan kiamat, keadaan akan semakin parah. Kita kepikiran anak cucu kita bagaimana nanti, ya Allah. Kira-kira
sudah mulai angkat bendera sekarang. Partai Komunis Indonesia PKI sudah mulai mengibarkan benderanya, ada pawai-pawai sekarang. Subhanallah. Dan banyak lagi umat Islam dipecah belah. Ya. Bagaimana anak cucu kita nanti? Tapi Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad, beliau bukan gak mikirin itu, beliau pasti mikirin. Tapi beliau punya tawakal yang kuat pada Allah SWT. Serahin sama Tuhan. Makanya kita, kalau kita dari sekarang, ihfadillah, yahfadka, wahfadillah, tajibhu tujahak. Jagalah perintah Allah. Larangan-larangan Allah jangan dikerjain. Kalau kita menjaga agama Allah, anak cucu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Allah akan lihat. Bahkan adanya Habib Allah ada di sini bisa jadi menahan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menahan bala. Bukan tidak mungkin perzinahan sangat banyak di sekitar kita. Perzinahan di mana-mana sekarang. Wah, sekarang orang mau melihat orang zina, cukup buka handphone, buka internet udah melihat orang zina. Mata berzina, kuping berzina. Bahkan perzinahan yang sebenarnya sekarang sudah di mana-mana tersukup. Cuma kita haram dulu orang zina aja. Agama Islam masih menghormati. Dan maksiat ini mengundang bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya seorang wali Allah di tengah-tengah masyarakat yang tidak baik agamanya akan menahan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Allah Al-Haddad Sahih Ratib dalam dosinanya dia mengatakan bihim yadfa'u Allahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusbihu kulla khairin wa ni'mah. Dengan sebab para wali Allah di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan malapetaka musibah. Musibah jauh. Bukan tidak mungkin gempa bumi. Ya, apalagi kompor meledup, kebakaran di mana-mana, bukan tidak mungkin. Tapi dengan rahmatnya Allah, ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus. Wa yakshifu ar-razaya, Allah hilangkan segala keburukan, kesulitan. Wa yuslihu kulla khairin wa ni'mah. Kebaikan, keberkahan yang kita rasakan bisa jadi karena ada keberkahan seorang wali Allah. Mungkin kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini adalah barokah daripada barokahnya Habib Abdullah bin Husain. Maka sangat pantas untuk kita bikin. Kalau Indonesia bikin Hari Pahlawan 10 November karena menghormati jasa para pahlawan yang mengorbankan ruh dan jasadnya, maka amat sangat pantas warga Jambi meluangkan waktu 1 tahun sekali, ya, dengan membacakan bacaan-bacaan suci, zikir, doa dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurillah lam yashkurinnas. Ya, lam yashkurillah man lam yashkurinnas. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, tidak kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu pada jamaah sekalian hadirin, ya, kita sekarang sedang berbuat baik dengan wali Allah. Kita sedang berbuat baik dengan orang tua kita. Mengirimkan, mungkin kalau orang sudah meninggal kita kirimin makanan nggak masuk, karena udah beda alam. Ya. Dan beliau hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, gitu. Bal ahya. Mereka itu hidup, walakin la yash'urun. Tapi kalian tidak merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain, 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih dapat rezeki dari Allah. Habib Abdullah bin Husain sekarang mendapatkan rezeki dari Allah. Apa rezekinya? Tuh bacaan kiriman subhanallah wa bihamdihi. Bacaannya dari jinnu beliau, rezeki buat beliau. Rezeki beliau yang diharapkan kita ngirimin untuk beliau. Subhanallah. Bayangin kalau kita berbuat baik sama binatang aja, pahalanya luar biasa. Ini berbuat baik dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari kita tahu bagaimana ada Rasulullah bersabda, ada seorang pelacur. Seorang pelacur dosanya diampuni oleh Allah, dimasukin ke surga oleh Allah gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Itu hadisnya kita sering dengar. Karena bahagia firman kana qawlahu wa qala Nabi SAW. Dulu ada seorang pelacur sebelum kalian, Umar dulu. Ya. Dia ini orang suka zina. Lagi jalan dia melihat anjing kehausan, menjulurkan lidahnya. Dia enggak tega, hamalat ar-rahmah. Ya, hamalat asyafaqah ala hadzal kalb. Anjing, dia kesian sama anjing. Dia berbuat baik sama anjing binatang. Dia buka sepatunya, dia masukkan ke dalam sumur, dia ambil air.
Dia kasih minum tuh anjing. Sampai hilang dahaganya anjing tersebut. Subhanallah. Dia nggak tahu bahwa itu perbuatan membuat Allah ridho kepada dia. Ternyata perbuatan yang sederhana itu memancing ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ini jangan salah paham kita baca hadis. Orang kalau baca akhir zaman ini kebanyakan orang mempelajari agama tanpa guru. Maka syekhu kitabu faqatahu akthar shawabu. Kalau orang baca belajar agama nggak pakai guru, banyak salahnya sama benar. Wa syekhu syaitan. Dan gurunya adalah setan. Wah, subhanallah, ya, ngasih minum anjing ini sama seseorang pelacur. Kalau dia nggak pakai guru nih, nggak tahu arah hadisnya. Mendingan besok-besok saya biar anjing di belakang proses 10 biji. Biar anjing 10 biji kan. Wala sholat, wala ibadah, mau kasih minum anjing ya kan. Pelacur aja kasih minum anjing sekali masuk surga, apalagi saya rutin dia hari belum tentu gitu orang ini. Tapi yang maksud dalam hadis tersebut adalah bagaimana bahwa perbuatan baik yang sederhana bisa mengundang ridho Allah. Ya, kita nggak tahu, mungkin dengan sebab perayaan ini kita berbuat baik kepada seorang wali Allah, kepada seorang tua, orang tua kita, atau kita tidak usah lihat kepada keulamaannya, kita tidak usah melihat kepada ilmunya, Habib Abdullah bin Husain, nggak usah melihat kepada tuanya beliau. Kita lihat bahwa di dalam diri beliau ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Ahlul Bait Nabawi, kita berbuat baik kepada salah satu keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Dalam riwayat disebutkan, man sana'a yadan ila ahadin min ahli baiti wa lam yughfiru fi dunya kafathu ala yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik kepada salah satu keluargaku, kata Rasulullah, pada salah satu ahlul baitku, para habaib yang sekarang ada ini, apalagi ahlul Allah dan berbuat baik kepada mereka, walam yughfiru fi dunya, dan beliau tidak sempat membalas kebaikan yang ada di dunia, Rasulullah bersabda, kafathu ala yaumil qiyamah. Nanti hari kiamat saya bakal balas kebaikan umat saya tersebut atas perbuatan baik kepada salah satu keluarga saya. Ini luar biasa. Maka dari itu dalam acara haul yang singkat ini, cuma 3 jam, 4 jam kita duduk, ada miliaran kebaikan yang kita dapatkan, yang tidak mungkin bisa kita buka semuanya di balik daripada acara haul ini. Maka saya berpesan kepada antum semua, jangan pisahkan majlis haul seperti ini. Mari kita setiap tahun kita adakan. Ya, kalau perlu kita terlibat jadi panitia semua. Kita merasa memiliki acara haul ini, jadi kita ajak undangin yang lain. Ya, supaya banyak syiar Allah Subhanahu wa taala, banyak yang kenal dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimahullah, mungkin yang terakhir sebagai penutup daripada apa yang saya sampaikan, insyaallah saya rasa cukup sampai jam 10 lewat 5 ya. Terlalu lama tidak enak kalau orang makan kebanyakan mudah, kalau orang yang kata bilang kekenyangan gak enak, mudah. Sedikit yang saya sampaikan mengenai manfaatnya. Sebagai penutup, kita buat renungan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i dia telah pernah berkata dalam perubahan syairnya, wa fil muswadati awala sunnah. Ini sering kita dengar. Tikrar ahla, mengulangi sesuatu yang manis tetap manis. Wa fil muswadati awala sunnah. Imam Syafi'i mengatakan, saya cinta kepada orang soleh. Walaupun saya ini bukan termasuk bagian dari orang soleh. Wah, ini tawamu beliau luar biasa Imam Syafi'i. Wah, luar biasa Imam Syafi'i. Yang bisa kita bahas. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan saja saya berharap dengan rasa cinta yang ada di dalam hati saya kepada orang soleh, di hari kiamat saya mendapatkan syafaat dari beliau ini. Jadi nanti di hari kiamat nih, kalau ibadah kita, sholat kita reject nanti, ya. Kan sholat kita nih acak-acakan, sholat kita kayaknya kalau dipotong merah semua tuh sholat kita kayak. Sholat kita ya Allah. Kalau bahasa pabrik reject, barang reject, oh ya. KW-nya KW berapa nggak tahu. Sholat kita KW berapa kita nggak tahu reject. Puasa kita kayaknya reject, ya. Puasa kita kayaknya reject. Andai kata amal-amal saya di hari kiamat nggak ada yang bagus, sehingga saya tidak masuk dalam surga, saya punya harapan. La'alli an anala bihim syafa'ah. Ada rasa cinta yang mendalam di hati saya kepada orang soleh,
Sehingga rasa cinta tersebut, dengan sebab itu saya mendapatkan syafaat dan saya masuk ke dalam surga bersama mereka. Wa akrahu man bid'atuhu al-ma'asi, dan saya benci, saya tidak suka dengan orang-orang yang selalu transaksinya maksiat kepada Allah. Hidupnya mengumpulkan maksiat, mengumpulkan dosa kepada Allah SWT. Walaupun nasawan bid'ah, walaupun saya juga sama-sama di maksiat. Oh, Imam Syafi'i ini tawabu beliau. Maka syair beliau dijawab oleh muridnya. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari yang ahli hadis itu gurunya adalah muridnya Imam Syafi'i. Salah satu guru. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar syair beliau dan beliau menjawab, "Tuhibbus shalihin wa anta minhum." Wahai Imam Syafi'i, kau cinta kepada orang saleh dan engkau adalah bagian daripada mereka, kau termasuk orang saleh. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Orang yang cinta kepada satu kaum di hari kiamat bakal ikut dengan jamaah orang-orang tersebut. Kau pasti akan ikut dengan mereka. Wa takrahu man bid'atuhu al-ma'asi. Dan kamu benci kepada orang-orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamadallahu min tilka bid'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kau selalu jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan dengan peringatan tahun ini Allah Subhanahu wa taala buka hati kita. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan yang baru dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang masih tertutup, yang belum kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan Sahibul Haud dan dengan keberkahan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah pasti menjadi kiblatnya Sahibul Haud dan orang muslim. Allah buka kebaikan-kebaikan tersebut buat kita insyaallah. Yang membantu acara ini terselenggara, semua tenaganya, hartanya, pikirannya, mudah-mudahan balas dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini di hari kiamat kumpul kembali bersama Rasulullah Sahibul Haud la'anallahu bismillahi, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita asrar, nafahat, barakah yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada Sahibul Haud dan Allah muslim. Ala hadhihi niyyah khassah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, yang saya bisa sampaikan, kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang sopan, kurang berkenan, kurang tepat,